Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pada Pak Dr. Umar, Ketua DKM Masjid Al-Hijrah, segenap pengurus DKM Masjid Al-Hijrah, para jemaah sekalian, salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, semoga kita semua selalu diberikan nikmat dari iman, Islam, ihsan dan kesehatan, sehingga alhamdulillah kita masih bisa menyambung kembali silatul rahmi dan silatul ilmi kita. Terakhir kita diskusi Juli lalu ya, sudah mungkin kurang lebih 1 sampai 2 bulan kita tidak berjumpa. Sekarang ketika hanya sedikit review bahwa yang ketika di pertemuan pertama kita telah sedikit membahas tentang makna sirah nabawiyah, bahwa sirah nabawiyah itu bukan hanya sekedar sejarah, bukan hanya sekedar tanggal dan tahun, tetapi lebih pada bagaimana kita mengenal lebih dekat sosok teladan kita, nabi kita yang ditaruh oleh sejarawan Amerika itu dan Yahudi dalam bukunya 100 tokoh ya, 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Michael Hart menaruh Nabi kita Muhammad SAW itu di ranking pertama dari 100 orang, dan nomor 2 itu bukan Nabi, bukan siapa, tetapi Isaac Newton, seorang fisikawan. Karena apa? Karena pengaruhnya. Jadi Nabi yang menulis itu orang Amerika, orang keturunan Yahudi, tapi menempatkan Nabi kita Muhammad SAW di orang pertama, ranking pertama yang paling berpengaruh di dunia. Karena Nabi walaupun hidupnya relatif singkat, tetapi pengaruhnya terus terasa sampai sekarang, baik itu ideologi Islam ya, agama, tapi juga pengaruh peradabannya, juga pengaruh politiknya sampai 1400 tahun selanjutnya. Sementara Isaac Newton yang kita tahu nemu teori gravitasi yang menurut Michael Hart juga sangat berpengaruh hingga sekarang, karena juga paling tidak yang paling signifikan adalah tentang Amerika yang ke bulan itu, perjalanan Amerika yang ke bulan, walaupun banyak cerita di balik itu. Kembali lagi ke Nabi, karena Nabi adalah setidaknya sekedar Nabi dan Rasul, tapi juga role model dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka itulah makna sirah yang sebenarnya, agar kita kontekstualisasikan, agar kita terus mengingat-ingat bagaimana sebenarnya Nabi itu kesehariannya di kehidupan kita sehari-hari, baik itu leadership, kepemimpinan, bagaimana itu misalkan kesabaran Nabi, bagaimana itu misalkan gaya hidup Nabi dan segala macam. Tetapi tidak semuanya bisa kita copy paste secara langsung. Ada yang bisa kita ambil substansinya, ada yang bisa kita ambil akhlaknya, tetapi ada tradisi-tradisi yang juga kita perlu kontekstualisasikan, kita perlu sesuaikan dengan kehidupan kita sekarang ya. Seperti ya, dulu Nabi ya sukanya naik unta ya, karena memang hanya ada unta ketika itu. Bukan berarti kita sekarang kemana-mana naik unta. Bisa diambil substansinya, unta adalah kendaraan, mobil dan motor adalah kendaraan, maka ya kendaraan adalah ubah. Misalkan panah, misalkan ketika itu ada alat untuk misalkan berjihad, untuk berperang, panah dan busur. Sekarang tidak mesti panah dan busur. Bagi yang mau misalkan menunjukkan karena kekuatan fisik juga bagian dari Islam, bisa misalkan latihan menembak, walaupun panah juga ada. Kira-kira begitu. Ini kita sedikit review tentang referensi ya, dari sirah nabawiyah. Yang paling awal itu lagi-lagi namanya sirah Ibnu Ishaq. Karena teori sejarah sebenarnya semakin dekat ia ditulis di waktu peristiwa itu terjadi, maka ia semakin valid gitu. Nah, sirah Ibnu Ishaq ini termasuk yang paling awal, yang ditulis di 1 sampai 2 abad pertama setelah Nabi SAW wafat. Karena waktunya masih sedikit untuk memverifikasi, untuk membuktikan, untuk memvalidasi itu masih pendek. Begitu kita seorang Nasrullah misalkan mau menulis sejarah Nabi, maka kan sudah ada jarak 1400
tahun. Maka harus mencari bukti-bukti, harus mencari narasi-narasi, harus mencari riwayat-riwayat yang panjang sampai nanti kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Sirah Ibnu Ishaq termasuk yang terdekat. Dan ini sangat bukunya agak nggak terlalu besar, 384 halaman, isinya memuat riwayat-riwayat. Kemudian Ibnu Hisham ini lebih kepada penjabaran dari Sirah Ibnu Ishaq. Ini sudah ada bahasa Indonesianya juga, termasuk buku awal. Nah, ini yang paling populer, Sirah Nabawiyah Durus wa Ibar. Jadi lebih ke pointer-pointer, lebih kepada poin-poin bagaimana kita memaknai sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, ditulis oleh seorang dokter dari Syria, dan konteksnya ketika itu Syria sedang bergejolak karena pada tahun-tahun sekitar tahun 60-an itu dunia Arab itu lagi sibuk-sibuknya bergumul, bergejolak dengan soal ideologi. Ketika itu ada partai Ba'ath, itu partai ibaratnya lebih dekat ke sosialisme, sementara di sisi lain ada yang lebih ke bagaimana seharusnya Islam itu lebih ditampilkan atau Islamisme. Dan ini Mustafa Sibari yang memperjuangkan Islam melawan sosialisme tadi, karena dia berlatar belakang Ikhwanul Muslimin atau sekali Indonesia Ikhwanul Muslimin IM gitu ya, dari Mesir asalnya. Nah, ini sangat relate gitu, sangat berhubungan dengan kisah perjuangan Sirah Nabawiyah Durus wa Ibar, sangat tipis, 175 halaman. Dan ini juga Ar-Rafiqul Mahrum, ini begitu penting karena ini dilombakan. Jadi lebih valid gitu isinya karena diuji gitu. Si Rafiqul Mahrum ditulis oleh orang India, Sofi Rahman Mubarakpuri, beredar di pasaran, ini terbitan Kisti Press, 470 halaman. Jika tidak sempat baca ini, nanti bisa baca yang sebelumnya aja, Sirah Nabawiyah Mustafa Sibari. Kalau Arabnya 170-an halaman, tetapi Indonesia mungkin saya kira lebih 190 atau berapa gitu ya Pak. Kira-kira itu untuk referensi singkatnya. Sekarang kita ini jadi begini mungkin karena pindah laptop ya, saya bikinnya di laptop saya, ini laptop istri saya, mungkin nggak ada desain atau ada font yang tidak ada di sini, jadi berubah ini desain PowerPoint-nya. Mohon maaf, kita sedapatnya saja ya, kalau tidak sampai bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Jadi bicara tentang Nabi, bicara tentang sosok Muhammad SAW itu tidak hanya bicara ketika Nabi Muhammad lahir, tapi bicara konteks, bicara situasi, bicara kondisi di mana kapan Nabi lahir, apa yang terjadi saat itu. Dalam kata lain, kita juga berbicara tentang bangsa Arab gitu. Asal usul Nabi itu dari mana, dan Mekah itu kayak gimana gitu, di mana tempat Nabi lahir. Jadi ini kira-kira outline-nya apa yang akan kita diskusikan, kita bahas pada pagi hari yang insyaallah mubarak ini. Sekilas bangsa Arab, lanskap Jazirah Arab, keluarga Nabi Ibrahim, kemudian jahiliyah. Saya pastikan insyaallah di pertemuan ini kita belum membahas Nabi lahir. Di sini kita belum membahas Nabi lahir, tapi kita masih membahas bangsa Arab. Gitu. Jadi insyaallah kalau kelahiran Nabi itu di pertemuan berikutnya, silsilah Nabi dan segala macam. Oke, bangsa Arab itu ya kita tahu padang pasir, tanah gundul, gersang, tidak ada rumput, yang tidak ada air dan tanamannya. Dia berasal dari bahasa Arab yang aribul ma, yang artinya jernih, maknanya sofa. Jadi kalau ada orang namanya sofi itu jernih, kemudian tasfiyah itu juga penjernihan misalnya. Dia juga bermakna fasih, arabul rojul. Jika dikatakan arabul rojul, maka maknanya adalah fasuha, fasih. Fasih itu jelas, fasih itu jernih juga gitu. Bahasa Arab yang fasih itu bahasa Arab yang bukan berarti seseorang itu mengucapkan bahasa Arab dengan jelas, tetapi
itu biasa dipakai sehari-hari. Tapi bahasa Arab yang fasih itu bahasa Al-Quran, bahasa Nabi, bahasa hadis, bahasa di kelas, bahasa di pertemuan, itu bahasa fasih formal. Nah ini sedikit sekilas tentang makna Arab itu sendiri dari Mu'adz bin Jabal, dari tafsir Ibnu Katsir. Innal arabiyyata al-lisan, innal arabiyyata al-lisan. Artinya Arabiyah itu ya lisan itu sendiri, lidah itu sendiri. Jadi dia bagaikan apa sesuatu yang orang itu tradisinya itu lisan. Jadi bangsa Arab itu dulu lebih ke suka tradisi transmisi lisan dalam soal berita, dalam soal keilmuan. Makanya nanti kita akan bahas Nabi itu ummi, tidak bisa baca tulis, bukan berarti bodoh, tetapi sangat mengandalkan memori. Jadi orang Arab itu sangat kuat memorinya. Akhirnya tradisi keilmuan itu ditransmisi melalui tradisi lisan, riwayat. Dan makanya sampai periwayatan hadis itu kan an gitu kan, dari itu tradisi lisannya kuat. Dan Imam Bukhari salah satu yang paling banyak meriwayatkan hadis itu ketika diuji dari siapa, dari Nasrullah, dari Ustaz Mustafa, bla bla bla, itu ditukar-tukar orang-orangnya dan masih bisa mengidentifikasi yang benar gitu, karena kuat ingatannya. Walaupun Imam Bukhari bukan orang Arab, jadi orang Bukhara, sekarang bagian dari Uzbekistan gitu. Bangsa Arab sekelompok umat bernasab kepada Sam ibn Nuh, bertempat tinggal di Jazirah Arab gitu. Jadi Mu'jam al-Wasit ini dari kamus ya, Mu'jam al-Wasit. Kita kenal istilah Semitik gitu ya, Semitik. Kalau di barat itu kalau ada orang bikin karikatur Nabi dibilang kan anti-Islam. Tapi kalau bikin karikatur tentang Yahudi, sedikit mengkritik Yahudi atau dalam tanda kutip melecehkan Yahudi, itu orang dibilang antisemitik gitu. Anti semua ini orang antisemitik. Artinya anti kepada Sam ibn Nuh dan keturunannya. Maksudnya Yahudi itu dibilang salah satu anak keturunan Sam ibn Nuh. Jadi ini salah satu anaknya Nabi Nuh. Bahasa-bahasa Semitik itu ya termasuk bahasa Arab, bahasa Ibrani, itu namanya bahasa Semitik. Jadi satu rumpun, ke atasnya berujung kepada Sam bin Nuh. Jazirah tentu artinya adalah pulau, semenanjung. Ada yang bilang juga Shibhul Jazirah, jadi seperti semenanjung atau seperti pulau. Karena pulaunya tidak 100% pulau. Ada satu yang berhubungan dengan daratan atas itu, Irak segala macam. Pulau kan biasanya ya satu daratan dikelilingi 100%, setiap sisinya itu perairan kan. Tetapi Arab itu dibilang Shibhul Jazirah atau seperti pulau, karena bentuk pulaunya tidak 100% pulau. Kami bilang semenanjung juga. Jazirah Arab dikelilingi ada di hampir seluruh sisinya, jadi tidak semua sisinya. Ini Jazirah Arab ya, kemudian atasnya itu Irak, itu dulu kan Mesopotamia, ya kan, Mesopotamia yang di dalamnya ada Babilonia, salah satu peradaban besar juga. Jazirah Arab ini di samping Irak ini ada Syam. Syam itu bahasa Inggrisnya Lebanon. Sekarang itu meliputi 4 negara. Syam itu yang paling atas pojok kiri di samping Irak. Syam itu kalau sekarang itu Lebanon, Yordania, Palestina, lagi ya Syria, itu Syam. Makanya kalau ISIS itu ada bahasa lain ISIL, Islamic State of the Islamic State in Iraq and the Levant. Jadi negara Islam di Irak dan Levant, Syam. Levant itu kita di Syria, Lebanon, Yordania, sama di Palestina. Nah itu Syam. Jadi kalau dulu misalkan di bawah ini paling selatan itu Yaman. Tradisi berdagang di setting bangsa Arab itu ada syita wasoif kan, di musim musim panas dan musim dingin. Kalau musim panas itu ke Syam, musim dingin ke Yaman, ke bawah. Kalau musim panas ke utara, ke Syam tadi. Jadi sangat luas ya teritorinya dulu Syam itu. Nah ini Jazirah Arab ini yang hijau ini.
Bahasanya dulu kalau Hijaz itu Madinah dan Mekah itu Hijaz. Najd ini sekarang Riyadh, ibu kota Arab Saudi itu Najd. Hijaz. Ada yang mungkin misalkan orang sekarang nggak terlalu suka dengan Arab Saudi karena menganggap Arab Saudi memberontak dari Turki Utsmani, menganggap seperti itu. Nggak mau bilang Arab Saudi karena ada Saudi itu. Saudi kan nama famili dari kerajaan Saudi Arabia. Nggak mau menyebut Arab Saudi, menyebutnya apa? Hijaz. Saya pernah ke Hijaz, saking konsistennya dengan bahwa dia nggak mau bilang Arab Saudi, nggak mau bilang Saudinya itu, sangat nggak suka sekali dengan Saudi, bilang saya Hijaz ke Madinah, bukan Saudi ya, Hijaz. Nah ini Hijaz ya, salah di antara Hijaz adalah Madinah dan Mekah, di bawahnya Yaman, dan ini Yaman juga menjadi asal usul bangsa Arab juga Yaman itu, dan kemudian Syam. Pembagian bangsa Arab secara garis besar, ada Arab yang baidah, Arab yang keturunannya sudah tidak ada dalam tanda kutip, yang punah itu famnya, kabilahnya, dan Arab al-Baqiyah, yang Arab yang terus menerus sampai sekarang, termasuk para Hadaib ya kan, ada As-Soqof, Al-Atas, Al-Jufri, segala macam. Nah itu masuk Arab al-Baqiyah, Arab yang masih ada kayak gitu. Nah Arab-Arab yang sudah punah itu turunannya itu termasuk dari kaum Samud, Madian, Ad, itu semuanya ada dalam Al-Quran. Sementara Arab yang sekarang tersebar itu ada dua lagi. Yang pertama Arab Aribah, yang asli Arab tok-tok gitu ya, memang dari Yaman, dari Hadramaut. Nah, kita sering dengar kata-kata Hadrami. Nah Hadrami itu merujuk ke Hadramaut, jadi demonim atau sebutan orang yang berasal atau lahir di Hadramaut. Itu untuk menandakan lokasi, menandakan kabilah, karena Arab sangat mengagungkan, sangat melihat, sangat respect terhadap keluarga, nama daerah dan segala macam. Makanya ulama-ulama kita itu kalau di luar, kalau di Mekah kan, yang dari Indonesia, yang dari tanah air, yang dari Nusantara, tidak ada tradisi itu, tetapi mereka jadikan itu dipakai di nama mereka karena mereka tinggal di Arab. Ada Syekh Yasin Al-Fadani gitu kan dari Padang, Khotib Al-Minangkabawi dari Minangkabau, Nawawi Al-Bantani dari Banten, diarahkan gitu, dikasih transliterasi atau dikasih padanan bahasa Arabnya. Akhirnya untuk tahu dari mana mereka berasal dan ada kebanggaan gitu. Kan belum ada Al-Indonesi, kalau sekarang kan Al-Indonesi karena udah ada negara bangsa Indonesia. Kalau dulu kan Jawa, Al-Jawi, Al-Bantani, At-Termasi dari Termas, Kudus, Al-Quds kayak di Palestina, Kudus, Al-Quds. Nah ini Arab ya, Arab yang asli itu dari Yaman. Jadi sekarang Arab yang ada itu di Hijaz itu dari selatan itu ke hijrah ke Hijaz. Arab yang musta'ribah atau musta'rabah, Arab pendatang bermukim di Hijaz, di Hamah dan Najd. Dibilang pendatang karena pada aslinya mereka dari Yaman, dari Hadramaut, kemudian melakukan perjalanan atau hijrah ke Hijaz, termasuk nanti bermukim di Mekah gitu. Oke, bicara Arab, bicara Nabi, tentu juga tidak bisa lepas dari bicara Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Karena apa ya? Karena beliau Abul Anbiya, bapaknya para nabi, the father of the prophets, gitu kan? Nabi Ibrahim alaihissalam. Semuanya itu para nabi itu mungkin 90% menjadi anak cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim ini ya melakukan perjalanan, melakukan safar, kemudian mungkin dalam rangka juga berdakwah gitu, dan pada akhirnya terdampar di Mekah, dan disitulah kisah tentang Arab dan nabi-nabi bermula ya kan di Mekah nanti. Banyak hal, banyak masyairul hal bahasanya.
situs-situs yang berkaitan dengan keharaman Mekah. Keharaman maksudnya kesucian Mekah, kemudian keislaman. Di situ nanti ada Zamzam, ada makam Ibrahim, ada Ka'bah itu sendiri, macam-macam. Nah, ada syariat kurban segala macam, dan di situ di Mekah gitu. Dan Nabi Ibrahim menjadi salah satu yang tidak boleh kita lewati jika kita belajar sirah Nabawiyah. Dan ini setidaknya cerita bagaimana Nabi Ibrahim membawa keluarganya ke Mekah, dan dalam hal ini adalah dari istri yang bersama istri yang kedua, yaitu Hajar, ya, Siti Hajar. Nabi Ibrahim dikenal memiliki dua istri, Siti Sarah dan Siti Hajar. Dari Siti Sarah ini nanti ada Ishak, Nabi Ishak. Dari Siti Hajar ada Nabi Ismail. Tapi banyak nanti keturunan Nabi itu dari Nabi Ishak. Makanya ada ungkapan kalau tebak-tebakan yang benar gitu. Maksudnya yang benar yang emang faktanya ada gitu kan. Untuk misalkan anak-anak gitu, siapa seseorang yang mulia, anaknya seseorang yang mulia, anaknya seseorang yang mulia, anaknya seseorang yang mulia. Nah itu jawabannya Yusuf ibn Yakub ibn Ishak ibn Ibrahim. Jadi 4 generasi ini nabi semua. Siapa seorang mulia, anaknya orang mulia, anaknya orang mulia, anaknya orang mulia. Kalau bahasa Arabnya, man huwa al-karim, ibnul karim, ibnul karim, ibnul karim. Jadi semuanya kan mulia maksudnya ini orang-orang para nabi. Nah itu adalah Yusuf. Jadi sampai kakek keduanya itu nabi semua. Bapaknya nabi, kakeknya nabi Ishak, buyutnya kakek selanjutnya Ibrahim. Nah itu Nabi Yusuf. Nah ini singkatnya cerita tentang itu bagaimana Nabi Ibrahim melakukan perjalanan ke Mekah dan meninggalkan mereka. Mungkin datang Hajar dan Ismail itu nanti kemudian setelah cerita bermula. Ini doa Nabi Ibrahim saat meninggalkan Hajar dan Ismail di Mekah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Surah 14 ayat 37. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah. Kalau Bapak Ibu tentu yang sudah pernah umroh atau haji, Mekah itu kayak agak turun kan dari sekelilingnya itu, agak masuk menjorok ke tengah gitu. Masjidil Haram gitu kan. Yang lainnya perbukitan sama pemerintah Saudi, bukit-bukit batu itu dibolongi, jadikan terowong, itu dibor segala macam. Nah ini Mekah itu ya lembah-lembah yang gersang kayak gitu, yang tidak mempunyai tanaman di wadin ghairi dzi zar'in, di dekat rumah engkau Baitullah, indah Baitikal Muharram, di dekat rumah engkau. Artinya apa ya? Artinya Ka'bah itu sudah ada ketika Nabi Ibrahim datang. Walaupun bentuknya belum seperti sekarang, tetapi sudah ada pijakan untuk Ka'bah. Karena nanti kita akan bahas sedikit bahwa Ka'bah ini yang membangun malaikat, kemudian diteruskan Nabi Adam dan seterusnya. Nabi Ibrahim meletakkan batu gitu kan. Nah ini artinya ketika Nabi Ibrahim datang ke Mekah, beliau sudah bilang di dekat rumah engkau gitu. Baitul Muharram itu Ka'bah itu. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhan kami, agar mereka mendirikan sholat. Jadi Nabi Ibrahim ini memohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala agar para keturunan itu Hajar dan Ismail ini mendirikan sholat. Sholatnya tentu belum seperti sholat kita sekarang 5 waktu, karena itu disyariatkan ketika zaman Nabi Muhammad SAW. Artinya sholatnya Nabi Ibrahim ya doa gitu kan. Sholat itu secara bahasa kan doa, tetapi ritual persisnya, gerakan-gerakannya kita belum ketahui juga. Tetapi yang jelas istilahnya sama-sama sholat, karena sholat berarti doa, dan ini adalah tauhid gitu. Tauhid monoteis ya, dalam tauhid ajaran
menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Artinya dari keturunan Hajar dan Ismail ini kemudian menghasilkan orang banyak terpengaruh oleh mereka dan ikut mereka. Maksudnya ini lebih mereferensi ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Situ ada kurma dan sebagainya. Nanti kalau di Saudi itu yang seperti Indonesia hawanya itu dan banyak buah-buahan tumbuh itu di daerah namanya Taif. Ini doa Nabi Ibrahim. Beberapa nama Makkah dalam Al-Quran. Makkah ini dikenal dengan banyak sekali istilah-istilah yang merujuk ke Mekah, yang bahasa-bahasa yang kemudian sebenarnya nama lain dari Mekah, termasuk ada kata-kata Bakkah gitu ya. Bakkah di surat Ali Imran, Al-Balad juga Mekah, Al-Balad Amin juga merujuk ke Mekah. Wadi ghairu dzi zar'in, lembah yang tidak memiliki tanaman-tanaman, ini juga disebut Mekah. Kemudian ada Korea, ada Al-Masjidil Haram. Jadi kalau ada kata-kata Al-Masjidil Haram di dalam Al-Quran itu paling tidak merujuk ke 4 kali ini. Bisa diartikan Ka'bah dan masjid dan sekitarnya, seluruh Mekah dan seluruh daerah tanah suci. Kalau di Saudi kalau ada kita mau naik mobil misalkan dari Madinah ke Mekah gitu ya, mereka bilang haram. Nah, haram itu maksudnya Mekah. haram. Karena apa? Ya karena Mekah itu tanah haram kan, dikelilingi ada batas-batas, ada tanda-tanda Anda telah memasuki Mekah. Mekah dimulai dari batas ini, Mekah diakhiri dari batas ini. Dan itu tanda-tanda itu syar'i. Syar'i maksudnya petunjuk langsung dari Allah pada Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim yang menentukan tanda-tanda itu, batas-batas Mekah itu. Dan kemudian diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Misalkan dari Uhud itu kan kalau Madinah misalkan Uhud, bentangnya Uhud itu juga dari Nabi SAW tentang batas-batas Madinah. Nah ini kontur Makkah itu. Nah ini di gambar itu Bidayatul Haram ya, tulisannya. Jadi disinilah beginning of haram boundary. Jadi dimulainya batas haram itu, perbatasan itu kayak gitu. Karena apa? Ada konsekuensinya kan. Kalau yang di situ masuk tanah haram dari pahala dilipat gandakan muazzam. Kalau kita melakukan sesuatu, pahala dilipat gandakan. Begitu juga dengan maksiat juga dilipat gandakan. Kemudian ada konsekuensi orang yang non muslim, orang yang kafir itu tidak bisa melalui Mekah gitu kan. Makanya kalau diplomat itu kan tinggalnya di Riyadh atau Jeddah kalau di Saudi. Saya kira ini terakhir ya sebelum kita akhiri untuk tanya jawab. Nabi Ismail alaihissalam di Mekah dan pembangunan Ka'bah. Jadi kita tahu semua bahwa Nabi Ismail dan Hajar ini kemudian tinggal di Mekah setelah dibawa oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pergi melakukan perjalanannya lagi berkelana. Nah, kemudian di sana juga ada kabilah namanya kabilah Jurhum, yang nanti Nabi Ismail menikah dengan kabilah Jurhum, penduduk Mekah. Artinya Nabi Ismail yang Arab kemudian melakukan pertemuan kabilah yang menikah dengan kabilah Jurhum. Nah disitulah kemudian kenapa Arab Mekah itu disebut Arab pendatang. Keturunannya disebut Arab pendatang, bukan Arab asli. Karena yang memurni Arab asli kan si Nabi Ismail, sementara yang dari wanita dari kabilah Jurhum ini bukan Arab asli, dia penduduk Mekah dan bukan dari keturunan Arab gitu. Nah situ kemudian terjadilah turun temurun dan kemudian lahirnya nanti sampai pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Situ juga diceritakan kunjungan pertama Nabi Ibrahim di mana terjadi penyembelihan Nabi Ismail. Ini juga ada riwayat yang disembelih Ismail atau Ishak. Gitu. Kalau versi Kristen itu lebih kepada Ishak. Gitu.
Tapi kalau kita ya, Islam lebih pada Nabi Ismail gitu. Hajar wafat di sana, dan setelah penyembelihan Nabi Ibrahim mengunjungi keluarga Nabi Ismail ke Mekah 3 kali. Ini dari Rohaitul Mahfuz, apanya referensinya dari buku Sofi Rahmat Al-Mubarakfuri yang tadi dilombakan itu dan mendapat hadiah dari pemerintah Saudi. Ini terakhir saya kira sebelum kita untuk tanya jawab, makom Ibrahim yang terbesit dari makom itu makam di Padang ke Indonesia. Tetapi makom ini sebenarnya bukan kuburan, bukan tum gitu ya, bukan tempat jasadnya Nabi Ibrahim tidak ada di situ gitu. Tempat berdiri, makom, iqomah, tanda untuk mendirikan sholat, iqomah, liyuki mas sholat, dari mendirikan sholat, mungkin bisa juga tempat di mana dia berdiri atau seseorang tinggal, namanya juga dikatakan seorang yang mukim. Jadi kalau dalam istilah sholat safar itu sholat qasar, ada istilah safar dan mukim gitu kan. Kalau mukim orang yang tinggal, kalau musafir orang yang safar. Mukim itu ya penduduk asli itu mukim. Kita tinggal di sini, kita ini orang-orang mukim. Kemudian orang safar ya orang nyampe ke Bekasi ya hanya mampir 1 hari, 2 hari, 3 hari, kemudian jalan lagi, itu musafir. Nah, makom Ibrahim itu tempat di mana Nabi Ibrahim berdiri mendirikan sholat menghadap Ka'bah. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, ini Al-Baqarah. Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Makanya kalau setelah tawaf